Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Dia Saputri. Saya adalah siswi SMA Negeri 1 Ngedean, kelas 10 IPS 2. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang interaksi pelaku ekonomi 4 sektor melalui sebuah flow diagram. Sebelum memasuki pembahasan inti, saya akan menjelaskan beberapa hal agar nantinya teman-teman semua bisa lebih memahami apa itu circular flow diagram. Pelaku ekonomi adalah semua orang atau individu maupun lembaga yang menjalankan aktivitas ekonomi yang mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa pada semua tingkat masyarakat. Ada 4 faktor produksi, yaitu 1. Faktor produksi alam, 2. Modal, 3. Tenaga kerja atau sumber daya manusia, 4. Skill. Pelaku ekonomi itu sudah dibagi menjadi 4 sektor. Ada sektor RTK, RTP, RTN, dan juga RTMLN. Nah, yang pertama ada RTK atau rumah tangga konsumen, memiliki peran dan juga ciri seperti melakukan konsumsi, pemilikan fakta-fakta produksi, membayar pajak, dan juga menerima balas jasa dari RTP. Yang kedua ada RTP atau rumah tangga produsen, memiliki ciri dan peran seperti memproduksi barang dan jasa, menyewa fakta-fakta produksi dari RTK, dan juga balas jasa seperti sewa upah, bunga, dan juga laba. Ketiga ada RTN atau rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara, memiliki ciri dan peran seperti melakukan atau membuat kebijakan, melakukan pelayanan publik, dan juga melakukan konsumsi. Dan yang terakhir ada RTMLN atau rumah tangga masyarakat luar negeri, ciri dan peran seperti melakukan ekspor dan impor dan juga melakukan investasi. Amati diagram berikut. Bagaimana sih asal-usul sehingga diagram tersebut dapat terbentuk? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, pertama, RTK masuk faktor produksi kepada pasar input berupa sumber daya alam seperti tanah dan lahan, dan sumber daya manusia seperti tenaga kerja, modal, dan skill. Lalu faktor produksi itu dibeli oleh produsen. Karena produsen membeli, maka produsen harus membalas jasa kepada RTK karena telah menggunakan faktor produksi itu. Ini disebut dengan pengeluaran produsen. Lalu, konsumen mendapat balasan dan jasa dari RTP berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Ini disebut dengan pendapatan konsumen. Lalu, faktor produksi yang dibeli oleh produsen tadi akan diolah oleh RTP dan menghasilkan barang dan jasa. Lalu dijual ke pasar output dan dibeli oleh konsumen. Karena konsumen membeli, maka konsumen harus melakukan pembayaran yang pembayarannya itu akan diterima oleh RTP, dan RTP akan mendapatkan pendapatan atas penjualan barang dan jasa itu. Pemerintah juga memberikan subsidi yang diberikan ke RTP dan juga RTK. Subsidi yang diberikan kepada RTP berupa kemudahan untuk mendapatkan izin mendirikan cabang baru, dan subsidi yang diberikan kepada RTK adalah berupa bansos dan juga dana BOS. Lalu, pemerintah juga mewajibkan RTP dan juga RTK untuk membayarkan pajak. Pajak yang dibayarkan dari RTP ke pemerintah adalah penghasilan, dan pajak yang dibayarkan dari RTK ke pemerintah adalah PBB atau pajak bumi dan bangunan. Lalu, RTN membeli barang dan jasa dari pasar output dan membayarkan ke pasar output. RTN juga membeli faktor produksi dari pasar input. Karena membeli, maka RTN membayarkan ke pasar input, dan juga RTN melakukan penjualan barang dan jasa ke pasar output. Dari penjualan tersebut, RTN mendapatkan uang.
Lalu ada masyarakat luar negeri. Pasar input melakukan kegiatan impor faktor produksi dari masyarakat luar negeri. Karena melakukan impor, maka pasar input melakukan pembayaran atas impor faktor produksi ke masyarakat luar negeri. Input juga melakukan kegiatan ekspor faktor produksi ke masyarakat luar negeri. Karena melakukan ekspor, maka pasar input menerima pendapatan atas ekspor faktor produksi itu, lalu pasar output melakukan ekspor barang dan jasa ke masyarakat luar negeri. Karena melakukan ekspor, maka devisa yang dimiliki oleh pasar output masuk atau bertambah. Lalu pasar output juga melakukan impor barang dan jasa ke masyarakat luar negeri. Karena melakukan impor, maka devisa yang dimiliki oleh pasar output menjadi keluar. Nah, sudah lengkap kan diagramnya? Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.